Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Baik ya, semua baik ya. Puji nama Tuhan. Kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Amin. Kayaknya lagi musim flu juga. Ya kayaknya. Puji Tuhan, saya kemarin sempat kayaknya mau batuk. Tapi ternyata batuknya karena kastek. Buah sarikaya ya. Saya memang tidak tahan tapi geragas ya. Apa geragas? Rakus. Makan satu loh, cuma makan satu. Tapi ya begitu. Akhirnya rada batuk, tapi puji Tuhan saya oke. Ya, semua karena Tuhan. Hari ini tadi pagi saya pelayanan di gereja Sentra Care Ministry ya. Saya pikir saya pengennya bisa istirahat, tapi sampai rumah juga 1:30, cuma duduk sebentar lihat khotbah yang akan saya sampaikan. Terus setelah itu mandi, ya udah berangkat lagi. Kasih karunia, betul semua karena kasih karunia. Agak lapar sih. Ada bakso? Really? Wah. Padahal juga sudah makan waktu di gerejanya sana. Oke. Saudara siap mendengarkan firman Tuhan ya? Tema yang diberikan oleh Bapak Gembala di minggu ini adalah kasih karunia menopang di saat susah. Bapak Gembala sudah menyinggung minggu lalu bahwa Australia dan New Zealand termasuk negara yang kelihatannya jauh dari masalah. Tapi hunus ya, tidak ada seorang pun yang tahu. Karena tempat tinggal saya dulu, tidak tahu loh tiba-tiba ada yang namanya Lapindo, yang sampai sekarang masih mengeluarkan lumpur. Tidak terprediksi, nggak ada yang tahu. Cuma waktu itu di gereja sudah ada nubuatan bahwa akan terjadi perkara besar, kirain keselamatan jiwa, ternyata Lapindo. Dan itu berita sampai sekarang masih ada, ya, belum berhenti. Benar perkara besar. Nah, saudara siapa tahu suatu saat kita mengalami susah, atau yang saat ini datang ada yang susah, tapi kayaknya orang Australia itu enggak ada yang susah. Kelihatannya ya, oh hanya kelihatannya. Ya, kalau ada yang susah dengarkan firman Tuhan sore hari ini. Karena kasih karunia-Nya menopang di saat susah juga. Ya, satu ayat yang diberikan kepada saya adalah Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-19. Ayo kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Saudara, patah hati dan remuk jiwa itu bukan kondisi yang bagus. Bukan kondisi yang baik. Ada orang yang patah hati saking sedihnya berniat lalu untuk bunuh diri. Ya, saking susahnya bunuh diri. Mungkin patah hati karena putus pacar. Ya, ada yang mau bunuh diri. Kalau itu sih sebenarnya bodoh, tindakan bodoh. Mungkin orang mesti punya prinsip kayak saya. Gugur 1 tumbuh 1000. Loh ini benar loh saudara. Prinsip saya itu dulu enggak ada tuh. Ya saya sedih. Ibu saya sampai takut kalau saya bunuh diri. No way. Buat apa? Walaupun saya akhirnya telat menikah. Walaupun punya prinsip gugur 1 tumbuh 1000 bukan berarti cepat menikah. Tapi bukan berarti saya enggak laku. Ya laku. Cuma ya enggak jarang pacaran. Saya berapa kali. Saya ditinggal pacar itu
Karena saya cintanya setengah mati tuh sama orang itu. Benar, saya cinta setengah mati, sedih ya sedih. Tapi saya enggak mau bunuh diri. Nah, kondisi ini enggak baik, saudara. Itulah yang namanya patah hati dan remuk jiwa. Saudara, saya mengamati di Alkitab ini, ya saudara, proses dalam menerima karunia itu ada dua golongan. Ya. Ini pengamatan saya. Kalau pengamatan hamba-hamba Tuhan di sini berbeda dengan saya, dan kalau mungkin saya salah nanti bisa dikoreksi, lalu bisa nanti dibetulkan minggu depan. Tapi kalau ini menurut saya ini begini, proses dalam menerima kasih karunia itu ada dua golongan. Golongan pertama itu seperti ini, tidak perlu melakukan sesuatu, Tuhan yang melakukan. Ya. Tidak perlu melakukan sesuatu, Tuhan yang akan melakukan, Tuhan yang akan mengerjakan. Itu yang golongan pertama. Satu contoh saja yang ingin saya sampaikan untuk saudara, yaitu Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini ayat ada di dalam satu cerita, di situ kan ada gambar kolam, yaitu kolam. Di situ ada seperti begini pintu itu, disebutnya di dalam Alkitab itu namanya bilik. Nah, di dalam bilik-bilik itu pada zaman dulu ini, itu ada banyak orang kumpul di situ. Ini peristiwa di kolam Bethesda. Mereka kumpul bukan untuk makan bakso, yang nanti mungkin kita akan makan. Bukan kumpul untuk makan satuko, tapi mereka sedang menanti mujizat yang akan terjadi apabila malaikat itu turun dan menggoncangkan airnya itu. Orang yang terdahulu masuk dalam air itu, sakit apapun yang dihadapi atau dialami, dia akan mengalami kesembuhan. Ya, saudara, itu ceritanya di sini seperti itu. Nah, orang yang didatangi sama Tuhan Yesus, itu seorang yang sudah menderita sakit selama 38 tahun. Ini bukan waktu yang singkat ya saudara. Waktu yang lama. Orang ini sakit 38 tahun. Saya tidak meneliti dan Alkitab juga tidak menuliskan dia itu sakit apa. Dia cuma lihat begitu goncang airnya ada orang yang masuk, orang itu sembuh. Ya, begitu. Lah karena dia sakit, tidak ada yang melempar atau tidak ada yang membawa ke situ sehingga bisa merasakan goncangan air itu, makanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin bahasa Jawanya loyo. Mau lompat aja tidak berdaya. Lah dia hanya diam saja, ngeliat. Rasanya bisa iri. Yang lainnya bisa masuk terus sembuh. Saya bagaimana ini? Tidak ada yang bawa. Nah Tuhan datang kepada dia. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Gak ada yang bawa aku ke situ Tuhan, katanya. Saudara nanti bisa baca cerita ini di dalam Yohanes pasal 5 sampai selesai. Orang yang menderita sakit 38 tahun ini akhirnya sembuh. Tidak melakukan apa-apa, Tuhan yang datang kepadanya. Dan Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya, yaitu kesembuhan. Ya saudara, dia tidak berbuat apa-apa, cuma ngomong sama Tuhan.
Ya kalau kita telusuri bahwa dia percaya, tapi kan itu setelah disamper sama Tuhan. Tapi yang jelas sebelumnya tidak berbuat apa-apa, Tuhan yang datang kepada dia sehingga dia mengalami kesembuhan dengan tawaran yang Tuhan berikan. Itu golongan pertama. Golongan kedua adalah golongan harus ada sesuatu yang dilakukan. Ya, yang tadi tidak dilakukan, tapi yang ini golongan kedua melakukan sesuatu dulu baru Tuhan bekerja dengan kasih karunia-Nya menyelesaikan masalah atau kesusahan yang sedang terjadi dihadapi oleh orang itu. Banyak contohnya, cuma saya hanya memberi satu contoh saja. Yang tertulis di dalam Injil Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya baca. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjamah. Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandangi sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atasnya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Yang akan saya angkat sebagai contoh tentang golongan yang kedua harus melakukan sesuatu adalah perempuan yang menderita 12 tahun pendarahan. Minta maaf, ini bukan menstruasi biasa. Ada teman saya itu yang mengatakan demikian. Kalau lagi, minta maaf ya, kalau lagi menstruasi dia itu enggak suka. Padahal orang kalau enggak, perempuan kalau enggak menstruasi kan ya enggak bisa punya anak kan gitu toh. Jangan bicara masalah mujizat ya, seperti Sarah sudah enggak menstruasi lagi tapi bisa punya anak. Nah, tapi logikanya, kedokterannya mengatakan menstruasi itu bisa punya anak, begitu. Nah, saudara, ini pendarahan, saya enggak tahu pendarahannya karena apa. Nah, perempuan ini akhirnya sembuh. Nah, itu apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan itu ada sesuatu ya, tentunya ada sesuatu yang dia kerjakan sehingga dia mengalami kesembuhan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan? Datang mendekat kepada Yesus. Itu yang dia lakukan. Datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Ayat yang ke-27, ia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, ya. Jadi dia datang, berarti ada action yang harus dia kerjakan. Ada sesuatu yang harus dia lakukan sehingga dia mengalami kesembuhan itu. Yaitu datang mendekat kepada seorang yang dia dengar bahwa beritanya Yesus ini adalah orang yang sudah melakukan mujizat. Nah, dia datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya maksudkan masuk golongan kedua. Ada sesuatu yang harus dia lakukan baru Tuhan mengerjakan bagiannya. Jadi perempuan ini harus ada bagian yang dikerjakan dan Tuhan nanti akan mengerjakan bagiannya. Saudaraku, untuk datang mendekat itu tidak gampang.
Saya tidak mengerti tuh kondisi aslinya itu bagaimana. Saya tidak mengerti. Ya, bisa jadi datang mendekat kepada Tuhan itu harus melawan kelemahan tubuh. Karena 12 tahun ya saudara, kelemahan tubuh. Saya ingin saksi. Pada tahun 2015, tapi saya start di 2014. Jadi 2015 itu saya umur berapa kalau saya sekarang ini tahun 61. Berapa ya? Berapa? 5, bukan. Karena saya menikah 53. 50, ya betul. 50, betul. Tahun 50. 50 tahun umur saya. Saya itu ternyata sama dokter divonis ada miom. Miom saya itu tidak terlalu besar. Tidak gede, teman saya itu sampai 1 baskom. Gede, saya melihat sendiri. Setelah itu saya tidak mau makan. Karena saya menunggui waktu itu dia operasi. Ya betul saudara, itu kayak apa bahasa Jawanya kebuk, apa ya bahasa paru. Ya, ngeri ya, segitu. Setelah itu benar saya tidak mau makan karena saya melihat. Kalau punya saya ini masih diameter 4 cm. Nah karena posisinya itu ada di dekat rahim, itu menekan rahim saya. Dan itulah yang membuat sakit. Saya pendarahan terus. Ya, ini ada yang pengalaman pendarahannya enggak berhenti begitu ya saudara. Enggak enak juga loh. Nah saya demikian juga. Saya ini jalan itu sampai seperti ini loh saudara. Saking sakitnya. Lah ini kalau miom yang kayak saya itu pasti sakit. Tidak hanya sakit, suwakit. Sakit kelihatan kurang mantap, suwakit. Ini sakit sekali saudara. Benar. Jadi miom itu ya masalahnya tempatnya. Kalau saya memang menekan rahim itu jadi kesakitan. Akhirnya saudara, saya ke dokter, kalau mau operasi, kalau enggak ya minum pil KB. Saya sudah minum pil KB, enggak ngatasin. Enggak ada perbaikan. Saudara. Akhirnya saya pindah dokter juga sama, dikasih pil KB. Nah, kamu kalau enggak tahan ya mesti operasi. Akhirnya saya memutuskan untuk operasi saudara. Dan itu akhirnya saya bebas. Saya bebas pelayanan itu sangat mengganggu. Saya enggak bisa pelayanan dan lain sebagainya. 2015 bulan Agustus tanggal 8 saya operasi akhirnya diangkat kandungan saya. Nah dari situ saya sudah membayangkan ini yang pendarahan ini. Kalau menstruasi biasa ya itu kan ya enggak sampai berhari-hari, paling banyak 1 minggu, ya toh? Setelah itu enggak, berhenti normal, jalan normal. Ini enggak, saudara. Ini kondisinya pasti sangat tidak enak. Sudah uang habis, badan loyo. Untuk datang kepada Tuhan, kalau dia tidak berharap kesembuhan, dia enggak akan datang. Tapi dia melawan rasa lemahnya untuk bisa datang kepada Tuhan, mendekat kepada sumber kesembuhan. Saudaraku. Nah, orang datang mendekat kepada Tuhan melawan rasa malas. Bisa saja. Ya. Perempuan itu waktu dikatakan di dalam ayat yang ke-31, murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku? Berdesak-desakan saudara. Misalnya kalau saudara melihat sesuatu berdesak-desakan, kalau enggak kan kadang-kadang ngomong, males di sini aja. Iya toh? Kalau ini enggak loh. Karena dia mau sembuh. Dia melawan itu semua orang yang berdesak-desakan. Ya mungkin dia berjalan seperti saya dengan pelan-pelan. Enggak bisa gagah begini. Saudara. Tapi pelan-pelan. Karena sakit saudara. Tapi dia lawan itu semua.
Saudara, kasih karunia untuk kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan, kita mesti melawan kemalasan. Kita perlu melawan kelemahan. Ya saudara, ada kesaksian satu lagi saya. Minggu lalu tuh mestinya saya enggak bisa ibadah. Karena suami saya harus bekerja, satu staf saya itu harus mengikuti training. Les apa-apa, enggak tahulah saya. Saya sudah pamit itu sama Bapak Ibu Gembala. Saya enggak datang ya Pak Rusdi, karena ini Koko enggak bisa kerja. Enggak bisa ke gereja, harus kerja. Oh iya, enggak apa-apa buatin. Nah saudara, saya tuh lompat-lompat di rumahnya Linda. Linda tuh punya alat olahraga itu, ya kalau dia langsing, saya langsung gini. Lah dia lebih muda dari saya, lah saya sudah ada umur. Saya lompat-lompat dengan PD-nya saudara. Saya malah sambil loncat itu ngomong gini, kok saya mbok dibelikan ya, yang murah aja loh kok. Begitu selesai turun, dasarnya saya sudah trouble dengan lutut saya. Sebelah sini, selesai lompat-lompat, sebelah sini sakit. Saudara, waduh, saya sudah pamit sama Pak Rusdi. Kalau saya enggak ke gereja di sini, saya akan ke gereja lain. Karena saya enggak mau meninggalkan hari Minggu tanpa ibadah. Saya akan datang ke Pak Ray ya Pak Rusdi. Iya, sungguhan. Tapi begitu itu sakit saudara. Saya langsung calling sama Bu Erni. Saya kayaknya enggak bisa pergi karena kaki saya sakit. Akhirnya saya maunya ikut Zoom. Tengah hari, bukan tengah hari. Sebelum jam 12. Mau enggak ke gereja? Suami saya katanya. Hah? Kok bisa? Iya, ternyata bisa Zoom. Oh gitu, online katanya, bisa online. Oh gitu. Saudara tahu, sebenarnya perasaan saya malas loh. Saya sudah pamit kok. Kan saya bisa lihat Zoom, bisa lihat live streaming. Saya lihat atau enggak, saudara enggak ada yang tahu. Saya sambil mandi lihat live streaming, saudara juga enggak ngerti. Iya toh? Saya enggak mau. Saya begini, kok enggak mau kalau pergi sendiri? Gitu. Nah, ya dia enggak, bukannya bilang enggak mau. Gitu. Ya kalau saya seandainya sudah ke Pak Rey ya saya enggak pergi sih kok. Oh kamu enggak bisa ya pagi sore begitu. Ya kadang capek. Saudara tahu, saya lawan itu sama diri saya sendiri. Ngajak malas, jangan malas, jangan malas. Berangkat saya akhirnya ketemu Linda, enggak jadi. Saya datang. Saudara, datang mendekat kepada Tuhan itu banyak halangannya. Nah, saudara, kita enggak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya, jangan enak-enakan. Sekalipun Pak Rusdi sudah kasih berita bahwa Australia dan New Zealand termasuk negara yang aman. Siapa tahu. Kendaraan itu sekarang sepi loh saudara, jalanan, maksudnya jalanan. Rada sepi loh. Suami saya beberapa kali bilang, bensin mahal. Biasanya ngisi penuh 70, sekarang 90. Ya sudah. Kalau toko saya masih eksis sampai sekarang tuh semua karena kemurahan Tuhan sudah. Sungguhan. Ya, kalau kafe masih ramai dan bahkan lebih ramai dari hari-hari yang lampau. Ya saudara, memang kalau memasuki winter lebih ramai. Ya, jadi mulai summer mulai hilang dan menuju ke autumn ini sudah mulai ramai lagi. Kemarin dia bilang, ini enggak tahu lagi loh, mungkin karena outlet mau buka. Saudara, outlet di tempat saya kerja mau buka loh. Ayo datang, ayo mampir. Ngopi. Hah? Oh, sale. Oh, ya hopefully. Ya, diharap begitu ada sale-sale. Ya toh? Diharap begitu. Tanggal 25, saudara bisa datang. 25 mungkin itu rame-ramenya. Diharapkan begitu, ya saudara. Free kopi? Iya. Free kopi belinya makanan. Kenapa? Pisang goreng.
pisang goreng Malinda. Iya. Nah saudara, puji nama Tuhan. Nah saudara, mari kita berjaga-jaga juga. Ya, supaya kita tetap dapat topangan kasih karunia saat susah. Terus datang mendekat kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah sekarang yang kedua saudara. Yang kedua itu dia punya iman. Dikatakan sebab katanya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini iman saudara. Asalku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Itu yang dikerjakan oleh si perempuan yang menderita sakit pendarahan ini. Asalku jamah saja. Nah ini peristiwanya ada yang sama. Itu peristiwa tentang seorang perwira yang punya bawahan yang menderita sakit. Itu dia katakan demikian. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima tuanku di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Perhatikan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi perwira ini punya iman yang mengatakan, Tuhan cukup katakan satu kata, dua kata saja, bawahanku pasti sembuh. Tidak perlu Tuhan Yesus datang. Saudara, iman yang seperti ini yang Tuhan mau. Jadi tidak perlu sampai Tuhan Yesus datang baru menerima kesembuhan. Sampai Tuhan ngomong iman yang seperti ini itu tidak ada loh di tengah-tengah orang Israel. Dan Tuhan heran tuh ya ini. Karena ada seseorang yang memiliki iman. Jangan seperti Naaman, saudara. Dikatakan demikian. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini ada seorang palima yang menderita sakit kusta. Dia dikasih tahu pembantunya perempuan bahwa ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit, maka dia datang nih kepada Elisa. Saudara, dia berharap Elisa keluar. Paling tidak Elisa itu mengulurkan tangannya dan mengatakan, dalam nama Tuhan Yesus penyakitmu menjadi sembuh. Tidak, Elisa cuma titip omongan kepada bawahannya, keluar dia suruh mandi di sungai Yordan. Celupkan badannya 7 kali nanti dia akan sembuh. Naaman maunya Elisa keluar. Nah iman yang seperti ini yang Tuhan tidak mau. Tidak perlu dijamah, mestinya sembuh. Iman yang benar itu harus melihat dulu? Enggak. Enggak perlu melihat tapi percaya. Iman yang seperti itu yang Tuhan mau. Ya saudara, jangan seperti Naaman. Abrakadabra, sembuh. Kan dia begitu, kalau ini enggak iman. Tuhan mau iman yang kita punyai, iman yang luar biasa. Meskipun tidak dijamah, tetapi percaya pasti akan mengalami kesembuhan. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan iman yang seperti ini kepada kita. Ya meskipun sulit, karena logika itu lebih mempercayai sesuatu yang dilihat dulu. Kalau itu bukan iman. Ya, iman itu meskipun tidak melihat, tapi dia percaya bahwa itu ada atau itu bisa. Mari kita miliki iman seperti yang dimiliki oleh seorang perwira maupun seorang yang menderita
sakit pendarahan 12 tahun ini. Ya saudara, pengen enggak punya iman yang gitu? Pengen. Yang pengen rupanya cuma Tante Flora loh. Yang lainnya enggak pingin Tan. Pengen. Mari kita rindu kepada Tuhan supaya kita punya iman yang besar, saudara. Kita punya iman yang luar biasa. Itu yang kita perlukan untuk menghadapi segala sesuatunya. Kalau kita sudah punya modal iman, percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu berikutnya. Ya, tapi ini memang sesuatu yang harus kita kerjakan dulu. Yang ketiga, saudara, punya hati yang tulus. Ayat yang ke-33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil tersungkur di depan Yesus dan dengan hati tulus, dengan tulus memberitahukan memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Perhatikan itu ada kata tulus. Saudara, biasanya orang dalam kondisi kepepet dia malah bohong. Ya, orang dalam kondisi kepepet malah dia akan berbohong. Logikanya begitu atau biasanya begitu. Tetapi orang ini enggak. Ketika Tuhan mengatakan bahwa ada kuasa yang keluar dari dalam tubuhku, ya dia merasa takut loh saudara. Takut tapi terus tidak bohong, tapi tetap mengaku. Saudara, tetap mengaku bahwa aku Tuhan yang menjamah jubahmu. Saudara, hati tulus itu merupakan rahasia untuk membuka kesempatan untuk dapat menerima kasih karunia. Ini saya dapatkan untuk diri saya sendiri. Ketika saya siap firman Tuhan ini, Tuhan memberikan rema kepada saya. Hati yang tulus akan membuka kesempatan untuk dapat menerima kasih karunia. Jadi saudara, orang itu lebih baik punya hati yang tulus. Jalani hidup ini dengan hati yang tulus. Apalagi kita orang percaya. Ya. Memang harus seperti itu, punya hati yang tulus. Nah, kita harus belajar akan hal itu. Saudara belajar, saya harus belajar juga. Ya, harus punya hati yang tulus. Dimanapun kita berada, kita akan aman kalau kita punya hati yang tulus. Dalam pekerjaan kita, miliki hati yang tulus. Dalam hubungan keluarga, miliki hati yang tulus. Dan itu setiap hari jalani hidup ini dengan hati yang tulus. Ya. Alami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan melakukan 3 perkara yang sudah kita dengar pada sore hari ini ya saudara. Datang mendekat kepada Tuhan selalu. Meskipun itu banyak halangan rintangan. Lawan kelemahan tubuh. Lawan kemalasan. Ya. Tadi ngomong-ngomong di jalan sama suami saya, melihat kondisi jalan yang tidak ramai. Saya akhirnya ngomong begini, seperti yang sudah pernah saya katakan. Hidup di Australia ini, ya di negara-negara maju yang lainnya juga. Kalau kita tidak memupuk iman kita sendiri, kita bakal hilang. Ya, kita bakal hilang. Tidak ada seorang pun yang mencatat kita datang ke gereja atau tidak. Paling hanya ya ditanyakan, mungkin Bapak Gembala hanya bertanya aja sama ngomong-ngomong sendiri sama Ibu Gembala mungkin ya. Kok enggak datang ya, kok enggak datang. Kalau kelamaan ya pasti ditanya kemana. Kan gitu. Kalau kita enggak berusaha sendiri untuk setia, kalau kita tidak berusaha sendiri untuk datang kepada Tuhan, intinya zona nyaman ini membuat kita males. Iya Pak ya? Iya toh? Pengalaman ya?
Pengalaman ya. Saya ini lihat Bapak Ibu Gembala itu seneng karena apa? Tidak banyak pergi. Silakan. Kalau gitu pergi silakan. Nah, nubuatan. Ya kalau mau pergi aja lah. Ada Pak Fajar, ada Hari. Iya toh. Ada saya. Gitu. Enggak, saya juga pengen pergi. Ya saudara, dan selalu datang. Iya toh. Kalau enggak cerita tentang cancer itu ya enggak ngerti loh kalau waktu itu sakit ternyata dengan kateter. Iya toh? Enggak ngerti, coba toh saudara. Sakit kondisi saja ya. Suamin gini-gini, saya malah gini-gini. Dia gini-gini kok saya gini-gini. Luar biasa loh saudara. Jangan sedikit pusing, enggak usah enggak datang Loh ya enggak apa-apa. Saudara enggak datang itu enggak apa-apa, itu urusan saudara sendiri dengan Tuhan. Tetapi orang-orang yang setia, kesetiaan kita pasti diperhitungkan sama Tuhan. Saya percaya kalau kita setia, kasih karunia untuk menopang kita di saat susah, pasti Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Itu aja loh saudara. Pasti Tuhan akan menolong kita dan kita bisa merasakan pertolongannya. Olehnya mari kita datang mendekat kepada Tuhan, saudara. Dan punyalah iman yang kuat di dalam hidup kita. Iman yang bertumbuh. Jangan hanya karena kita melihat baru kita percaya. Jangan. Dan mari kita punya hati yang tulus. Tulus sajalah, lebih aman. Ya. Saya rasa ketulusan hati itu benar-benar Tuhan akan mengerjakan sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi tulus hati itu memang dasar hati kita. Saya kenal seseorang yang tidak bisa mengampuni. Katanya sudah mengampuni. Tapi kalau kami ini ngomong tentang seseorang begitu, wah reaksinya langsung saudara. Kan kita bisa menilai. Lalu ada lagi yang ngomong begini. Kok bisa ya seperti itu padahal sudah dewasa? Itu bukan masalah dewasa. Itu memang dasar hatinya. Makanya dasar hati yang baik itu mesti kita punyai saudara. Hati yang tulus, hati yang baik, hati yang sesuai dengan kehendak Tuhan yang harus kita punyai. Karena itu sungguh-sungguh kalau tentang ketulusan dalam firman Tuhan malam hari ini, bahwa ketulusan itu akan membuka kesempatan untuk kita mendapatkan topangan ya dalam kesusahan karena kasih karunia-Nya. Amin saudara. Mari kita lakukan 3 hal ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian ingin menerima topangan di saat susah, mari kita lakukan 3 perkara yang sudah dikerjakan oleh seorang yang menderita sakit 12 tahun pendarahan. Itu habis-habisan dia, ya. Bahkan tidak mengalami pemulihan. Tetapi dia ketika punya iman, asalku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan Tuhan memberikan kesembuhan. Begitu saja firman Tuhan yang saya sampaikan, kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Mari pemusik.